Saya tidak ada pilihan kata kecuali satu kata, ini politik dungu. Saya tidak bisa lagi memberikan deskripsi karena terlalu vulgar cara mengartikulasikan kepentingan politiknya, baik mahasiswa itu sendiri maupun orang yang di belakang mahasiswa ini. Dugaan saya pasti ada di belakang mahasiswa ini. Pertama, ini nyalinya tinggi, gitu ya. Tidak banyak orang yang mengambil resiko ini karena apa sih keuntungannya secara pribadi, gitu ya? Nggak ada. Ya itu sebetulnya main politik silakan, artinya demokratis gitu. Tapi pemilihan temanya itu, kalau dia mau menyerang Anies, saya kasih tahu orang yang di belakang mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan ada dua topik yang udah kita bahas. Tadi yang pertama tentang karantina wilayah dan ada penghinaan presiden, hukuman lah itu. Nah ini kita menarik nih Pak. Ini menarik banget dibahas karena juga beberapa teman saya juga ada yang komplain, ada yang minta dibahas juga tentang sebenarnya ada satu topik yang saya juga sebenarnya resah Pak. Ini kan ada BEM Aliansi Mahasiswa Pak. Ini mengatasnamakan aliansi BEM, tapi apa ya, kritikannya itu kurang pas Pak. Bahkan banyak banget cuitan-cuitan netizen yang hampir sepenuhnya itu kontra Pak. Jadi tanggal 26 Maret ya, ini kan Pak Anies itu menyiapkan hotel Grand Cempaka Bisnis untuk para tenaga medis yang merawat virus corona atau COVID-19. Nah ini tuh ada 3 hotel atau penginapan yang nanti akan digunakan. Terus ada total tuh 700 tempat tidur yang bisa menampung seluruh dokter dan perawat. Jadi istilahnya nih dikasih fasilitas hotel bintang 5, tapi untuk si mahasiswa-mahasiswa ini mempertanyakan Pak, kalau misalkan mereka menenggak kebijakan yang diambil Anies kurang tepat, bahkan cenderung bernuansa politis ketimbang solutif. Gimana menurut Bapak? Saya tidak ada pilihan kata kecuali satu kata, ini politik dungu. Saya tidak bisa lagi memberikan deskripsi karena terlalu vulgar cara mengartikulasikan kepentingan politiknya, baik mahasiswa itu sendiri maupun orang yang di belakang mahasiswa ini. Dugaan saya pasti ada di belakang mahasiswa ini. Pilihan temanya tidak tepat, tidak canggih. Boleh silahkan saja main politik gitu ya, mahasiswa. Tapi kan di tengah kondisi, kalau dia pemilihan temanya menyerang Anies secara politik, mungkin menggunakan tema yang lain, misalnya soal anggaran yang tidak transparan, meskipun tidak ada soal itu, soal Anies yang dianggap pelin-pelan atau Anies yang mencoba cari panggung gitu, itu silakan saja. Tapi temanya ketika semua orang bersimpati kepada tenaga medis yang tiap hari meninggal, bertaruh nyawa, kemudian ada yang diusir dari kosannya. Oh, Anies sudah luar biasa dengan memberikan fasilitas gitu ya. Orang sudah bersimpati kepada dia. Tiba-tiba ada segelintir orang yang membawa politik dungu ini mengkritik cara kerja begini. Jadi dia dikecam bukan hanya orang yang berada di belakang Anies secara politik, tapi publik secara umum mengecam. Dan saya lihat media mainstream yang biasanya mengangkat yang begini-ginian juga tidak berani mengangkat karena dia tahu resikonya. Kacangan banget tema yang diangkatnya itu. Pak, ini kan istilahnya kan tidak ada rasa empati Pak. Ya itu sebetulnya main politik silakan, artinya demokratis gitu. Tapi pemilihan temanya itu, kalau dia mau menyerang Anies, saya kasih tahu orang yang di belakang mereka ini, bukan itu temanya. Anda menyerang tema itu berarti Anda menyerang publik, karena publik lagi bersimpati betul dengan tenaga medis gitu ya. Bukan cuma mereka berjibaku, tapi setiap hari ada pengumuman sampai hari ini ya jumlahnya sudah 24 orang meninggal. Dan tragisnya mereka diusir dari kosannya, mereka dianggap pembawa virus gitu ya. Tiba-tiba datang seorang kepala daerah memberikan fasilitas dan itu dan sekarang diikuti oleh Ridwan Kamil, diikuti dengan pemerintah daerah yang lain. Ada nggak Jawa mahasiswa ini bergerak ke Jawa Barat gitu ya? Saya kira itu. Jadi ini highlight juga. Mahasiswa itu kan sebetulnya dalam tanda petik manusia pilihan di Indonesia ini, orang yang
punya kemampuan intelektual, gitu ya, agen perubahan, bisa dianggap memberikan aspirasi masyarakat, salah dia memberikan pilihan politiknya. Kalau untuk berbicara politik silahkan saja, gitu ya. Kan langsung kemudian diklarifikasi oleh universitas, oleh BEM tertentu. Sangat fatal. Jadi pembelajaran buat Mas Gasan, kalau main politik agak canggih dikit. Pilihan temanya, pilihan politiknya nggak vulgar begini. Tapi pasti kan mereka juga kebal juga, Pak. Mungkin ada orang belakangnya juga kan, gak ada yang tahu. Atau enggak, mukanya itu udah kebal gitu. Mau dimaluin gimana, udah pede aja. Kan begini, orang justru mengharapkan yang harusnya dikritik sana, ngapain itu yang dikritik kan gitu. Terus pemerintahannya Pak ya? Saya nggak nyebut itu. Mestinya yang dikritik ke sana, kenapa ini yang dikritik kan gitu. Bukan soal suka tidak sukanya. Yang punya tanggung jawab luar biasa itu kan bukan yang ini, yang satu lagi. Karena yang punya tanggung jawab besar, punya itu yang saya katakan tadi, punya sumber daya manusia, sumber daya keuangan, aparat, birokrasi, itu kan misalnya dikerahkan, termasuk bisa mempengaruhi media massa. Tapi menurut Bapak, Pak, ada nggak sih Pak kayak mahasiswa-mahasiswa yang ini nih, BEM ini nih, ingin mengambil peran Pak? Atau pengen kelihatan gitu di saat kondisi yang tidak tepat Pak? Kalau saya melihatnya, karena tidak dikenal di mana-mana, artinya pasti ada orang-orang di belakang ini untuk entah sekedar mengalihkan isu. Boleh saja kita bisa saja mengatakan ini politik ece-ece, tapi bisa jadi hanya sekedar semua dimainkan gitu ya, untuk memecah konsentrasi. Ya, untuk memecah konsentrasi sehingga agenda-agenda tersembunyi itu bisa jalan. Bapak nih asumsinya negatif aja. Enggak. Karena kalau soal nyawa dan kesehatan publik harus kita perjuangkan. Bahkan kita juga sah saja untuk membuat asumsi negatif supaya pemerintah memberikan perhatian lebih. Karena kita sudah kasih semuanya kepada pemerintah. Rakyat sudah memberikan semuanya kepada pemerintah, kepercayaan segala macam. Tinggal kita yang bagian dari masyarakat ini perlu perhatian lebih gitu. Dan sebenarnya juga tidak ada aksi yang langsung terjun ke lapangan sih Pak dari BEM ini Pak. Nggak ada bener kayak membantu masyarakat. Jadi kita tuh bingung Pak, dia bisa komplain kayak gitu pun nggak ada bukti manusiaan yang real Pak. Kalau misalkan kita lihat kan kayak misalkan ketua BEM yang dari UGM itu yang Fatur, dia bantu-bantu bener-bener bantu Pak sampai turun, dia nyumbang sih juga. Iya, itu makanya saya bilang pilihan tindakannya, entah memang ini hanya dijadikan sebagai korban gitu ya, sebagai pengalihan, atau memang kurang canggih pemilihan temanya. Harusnya ada satu lagi tokoh yang memainkan dua peran. Dia satu sisi kelihatan humanis gitu ya, menggalang dana segala macam, di sisi lain kemudian mengkritik habis-habisan orang yang mengkritik pemerintah. Nah, itu masih bisa berimbang gitu ya, dari orang yang ketika ditanya, saya bekerja kok untuk masyarakat, Anda yang nggak bekerja mengkritik pemerintah, itu masih wajar. Tapi kalau yang ini tindakan sebagai relawan juga nggak ada track recordnya, lalu kemudian mengkritik tema yang memang jadi kepedulian publik, habislah. Makanya tidak banyak juga media mainstream yang mendorong untuk diangkat gitu ya. Yang ada justru karena di mana-mana bertebaran itu nyinyir kepada mereka. Kalau misalnya untuk Bapak nih Pak, ngelihat kejadian yang mahasiswa ini nih, untuk kita lihat mahasiswa-mahasiswa yang lain, punya kesimpulan nggak sih Pak atau saran gitu yang seharusnya kita lakukan di COVID-19 ini? Ya, sebagai mahasiswa sebetulnya masyarakat banyak berharap. Sejarah Indonesia itu penuh dinamika dengan partisipasi masyarakat, partisipasi mahasiswa dalam setiap momen-momen sejarah yang menentukan, gitu ya. Pergantian rezim itu selalu ada kontribusi mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu sebetulnya bukan lagi intelektual menara gading ada di kampus. Dia adalah orang yang peduli pada masyarakat. Isu apa yang ada di masyarakat? Bukan mahasiswa itu nggak ada trennya. Kita dukung pemerintah, nggak ada trennya.
di mana-mana namanya oposisi. Oposisi bukan untuk kemudian merongrong pemerintah, karena mereka lah yang dianggap sebagai agen perubahan. Karena itu mereka berharap kalau di bawah SMA itu kan belum matang. Kalau orang yang sudah selesai kuliah itu dianggap sudah mapan. Artinya sedang mencari jati diri. Kelas menengahnya sudah agak sulit diajak melakukan perubahan. Maka memang mahasiswa yang jadi tumpuan. Dan itu resiko-resiko itu. Kalau mahasiswa demo mendukung pemerintah, di mana-mana nggak ada trennya. Itu bukan trennya gitu. Trennya adalah mahasiswa bagian dari masyarakat ketika ada kebijakan yang dianggap masyarakat tidak bisa mengartikulasikannya dengan baik, mahasiswa lah yang muncul. Nah, kalau misalnya yang solusi misalkan apakah mahasiswa harus menggalang dana juga atau di saat kayak gini harus demo pemerintah untuk kebijakannya atau gimana, Pak? Iya, kepedulian kan banyak ditafsirkan dengan macam-macam. Dengan kesetiakawanan sosial, jadi relawan, menggalang dana. Lalu, tapi jangan lupa juga, tetap mereka juga bisa menjadi kontrol pemerintah. Kadang saya melihat begini, sudahlah kita nggak usah banyak mengkritik pemerintah, hanya kepedulian sosial juga. Bagi saya kepedulian sosial penting, tapi pemerintah juga penting untuk kemudian kita kontrol, kita awasi, kita beri masukan, karena negara itu sekali lagi punya sumber daya luar biasa. Jadi kalau masyarakat itu kan elementer, artinya mereka lakukan kesetiakawanan sosial, memang duit publik, duit masing-masing. Tapi kalau negara itu kita amanahkan untuk mengelola uang negara untuk rakyat, dan itu amanah undang-undang. Yang pertama kali tujuan negara dalam undang-undang itu adalah melindungi. Nah, melindungi berarti kan yang paling tinggi adalah soal keselamatan nyawa. Nah, Pak, tadi kan kita bahas tentang yang BEM Aliansi nih. Kita mau bahas topik yang si Engel, Pak. Dia kan punya gugatan namanya class action. Ini ngelihatnya gimana, Pak? Maksudnya punya pendapat apa? Pertama, ini nyalinya tinggi. Gitu ya. Tidak banyak orang yang mengambil resiko ini. Karena apa sih keuntungannya secara pribadi gitu ya? Nggak ada. Jadi dia punya, ini bacaan kita dari luar ya, kita tidak tahu apakah maksudnya. Tapi yang jelas class action itu dimungkinkan ketika tindakan pemerintah dianggap lalai. Lalai dalam artian begini, antara kapasitas yang dimiliki dengan apa yang dikerjakan itu tidak seimbang. Kalau dibilang pemerintah bekerja kok, kita ngurusin ini, kita buat peraturan, iya. Tetapi alat ukurnya adalah Anda punya kapasitas 1000, yang Anda kerjakan baru 100. Itu yang harus dipahami oleh publik. Bukan pemerintah tidak bekerja, pemerintah bekerja. Tapi skalanya Anda punya kapasitas sekian besar, yang Anda kerjakan sekian. Itu orang yang saya kira kita sayang kepada pemerintahan kita supaya berbuat lebih banyak gitu ya. Dan untuk apa lagi sih kepeduliannya kalau bukan untuk masyarakat? Dan kesejahteraan itu nomor 2. Yang nomor 1 itu keselamatan. Nah, kalau udah keselamatan, kayak Presiden Ghana bilang, saya tahu bagaimana caranya mengembalikan masalah ekonomi, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan nyawa orang. Gitu. Nah, kalau misalkan sebenarnya kan kita mengapresiasi nih, Pak, kayak gini, Pak. Tapi kayak gini tuh bisa dibilang pasal penghinaan presiden nggak sih, Pak? Enggak kan? Ya, itu sekali lagi meskipun subjektif, pasal penghinaan atau tidak, itu kan dilihat dari artikulasinya. Kalau kemudian bahasanya seperti saya katakan tadi gitu ya, Rizal Ramli mungkin bisa saja. Kalau yang ngomongnya itu saya, mungkin langsung bisa diambil otoriter. Tapi karena subjektif, dia bisa diambil, bisa tidak diambil. Tapi kalau class action kan maksudnya ranah hukum. Tinggal persoalannya apakah nanti berlanjut atau tidak. Nah, di dalam gugatannya ini, Engel menyesalkan sikap lalai dan cenderung menganggap remeh yang diperlihatkan pemerintah sejak awal virus corona baru yang mematikan ini menyebar dari Wuhan. Ia menyertakan bukti-bukti berupa printout berbagai pemberitaan yang mengutip pernyataan pemerintah yang dinilai memperlihatkan indikasi kelalaian. Nah, ini tuh banyak banget, Pak, dukungan apa misalkan dari yang Ombudsman RI, bahkan dia bilang memang pemerintah sesat fokus. Terus kalau misalkan ini kan sebenarnya pemuda-pemuda yang punya niatan baik nih, Pak, tapi tidak diangkat secara banyak oleh media massa, Pak.
kan saya bilang itu tadi. Jadi kecanggihan rezim ini karena soal entah dikontrol, entah memang self censorshipnya tinggi dari media massa itu karena mungkin ada timbal balik, saya juga nggak ngerti. Yang jelas media massanya itu hampir seragam, luar biasa. Adalah pilih selektif gitu ya, menyebutkan beberapa kritik pada pemerintah. Tapi soal porsi antara yang benar-benar mendukung pemerintah dengan yang merongrong pemerintah itu sangat tidak proporsional. Ini tidak diangkat. Saya kira kalaupun diangkat juga kecil karena berhadapan dengan tembok besar gitu. Soalnya saya lihat juga sedikit banget Pak informasi yang bisa saya lihat gitu. Ya jangan kan sekelas itu, sekelas Rizal Ramli bisa teriak-teriak itu bisa apa? Said Didu bisa kemudian akan ditarik ke ranah hukum. Lalu kemudian Faisal Basri juga hanya untung saja bisa mengucapkan itu. Jadi sebetulnya kalau di level pemerintahan yang mau jujur, ucapan-ucapan itu kan jadi masukan bahwa ini sebetulnya bisa membaca suasana kebatinan masyarakat itu seperti apa. Karena kondisinya bukan kondisi normal. Kondisi ketika masyarakat resah, era disrupsi, itu di mana-mana akan terjadi yang namanya persepsi bahwa pemerintah dianggap tidak kredibel. Ada masalah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, ada persoalan koordinasi, dan itu harusnya dianggap biasa saja persepsi masyarakat yang sedang dalam tanda petik frustasi menghadapi kondisi begini. Tapi ini nggak sih Pak, kayak akankah ada kelanjutannya dari gugatan ini atau yaudah lenyap aja gitu? Kan emosi kita itu sekali lagi dimainkan oleh media massa. Kalau media massanya tidak menggembar-gemborkan, hilang. Jadi kalau kan media massa bisa begini, yang kecil bisa dibesar-besarkan, yang besar bisa dianggap kecil, gitu. Jadi ya kalau media massa tidak menggambarkan meninggal, tidak dramatisir meninggalnya tenaga medis 24 orang akan biasa saja. Tapi kalau semua media massa sepakat mendramatisir meninggalnya 24 orang, dan ini nyawa, dan bukan cuma nyawa, ini tenaga medis, maka emosi kita akan terbawa juga. Tapi kalau kecenderungannya selesai, lebih fokus kepada berapa orang yang sembuh, memang memberikan optimisme, tapi seakan-akan tidak sinkron dengan fakta yang di lapangan gitu. Jumlahnya semakin meningkat. Dan kalau sudah bicara orang meninggal, jangan bicara alhamdulillah kita masih lebih sedikit daripada Itali gitu. Dalam bahasa agama juga ada pilihan alhamdulillah, ada pilihan astagfirullah. Anda mau melihat yang mana? Tapi kalau Anda bilang alhamdulillah kita masih lebih bagus daripada Itali. Tapi bagi saya astagfirullah. Ini sudah 24 orang meninggal. Gitu. Apakah memang kitanya lalai atau bagaimana? Ada kapasitas yang dimiliki dan ada tindakan yang dilakukan. Apakah proporsional atau tidak? Masih kurang atau tidak? Menurut Bapak kayak misalnya pemuda-pemuda kayak gini tuh, ini nggak sih Pak yang harus dibutuhkan di Indonesia ini? Atau yang Bemaliat sih kan nggak mungkin tuh. Kan orang dilihat dari ukurannya dari resiko, Mas Kasan, gitu ya. Bisnis dilihat dari resiko. Kecil resikonya, keuntungannya juga kecil. Resikonya besar, potensi keuntungannya besar. Ini resiko yang dia lakukan bukan untuk keuntungan pribadi, tapi untuk sebuah idealisme, gitu ya. Ini yang dibutuhkan orang, itu yang kembali pada pembicaraan kita tempo hari, meaning, dalam rangka menciptakan meaning. Saya ingin punya legacy, bahwa saya dengan segala macam resiko, saya ingin dikenang bahwa saya dengan resiko saya saya berikan kepada masyarakat. Kan ada pilihan. Dia bisa aja ngambil pilihan, saya daripada milih sebagai lakukan tindakan class action, mendingan saya jadi buzzer. Kalau jadi buzzer pemerintah kan nggak ada resiko ditangkap. Itu saya lihat tadi di YouTube itu kayak Rizal Ramli ini baru dihina atau dicela gitu Pak sama 7.000 akun. Dan kayak saya lihat yang pas si Enggal ini juga benar-benar dihina habis Pak. Sangat disayangkan banget Indonesia kok kayak gini gitu Pak. Ya, kalau soal dukungan dan hinaan, apalagi masuk dunia medsos, kita harus sudah siap gitu. Termasuk saya bicara begini juga
jangan harapkan semuanya jempol, Mas Gasan. Bisa-bisa 100.000 orang itu ke bawah semua. Kan nggak tahu dunia teknologi informasi dan komunikasi ini bisa ada dunia rekayasa, tiba-tiba muncul Mas Gasan semuanya jempol ke bawah, kan nggak ada masalah. Apalagi memegang alih semuanya kan sekarang kapitalis sudah, media massa juga udah entahlah Pak ya. Ya itu yang kita sayangkan, kalau pemerintah mau jujur strateginya ya dengarkan para pakar kesehatan, bukan dengarkan pakar media. Kalau pakar media membuat strategi bagaimana pencitraannya bagus, bagaimana supaya tenang masyarakat, tapi sebenarnya masalah kan kayak begini, Mas Gasan punya penyakit jantung, lalu bilang ke saya tahu sebagai ahli medis umurnya tinggal 3 bulan lagi. Tapi saya bilang, tenang Mas Gasan, sehat, alhamdulillah, bagus. Tapi saya tidak beritahukan umurnya 3 bulan lagi. Dengan harapan jangan sampai saya menimbulkan kepanikan. Kan berarti saya tidak transparan. Tiba-tiba 3 bulan kemudian karena orang nggak pernah antisipasi, ya sehat-sehat saja, meninggal dia. Kan salah saya, karena saya tidak memberikan transparansi hanya karena berlindung supaya tidak panik. Nah ini juga kondisinya begitu, masyarakat menuntut transparansi. Sebetulnya sudah berapa banyak gitu ya, ada kepanikan iya, tapi yang kita butuhkan setelah itu tindakan apa supaya bisa mencegah ini, bukan kemudian kita menutupi supaya masyarakat nggak panik. Ya itu yang saya bilang strategi media massa. Banyak-banyaklah dengarkan pakar kesehatan sebetulnya untuk memberikan input gitu. Kalau saran dari saya sih buat anak-anak juga, misalnya anak muda, buat aja kayak forum diskusi kayak gini Pak ya, salah satunya. Betul. Nggak usah kritik-kritik kalau itu terlalu keras. Itu terlalu keras. Kalau saya Pak di Twitter itu saya mendoakan aja biar adem. Saya doain, soalnya pengen bilang gimana takut Pak. Kita backingannya belum kuat. Banyak pilihan kita berkontribusi. Diam-diam kita mendoakan para pemimpin kita supaya benar-benar menjalankan amanah dengan baik. Ada pilihan juga kalau dalam Islam itu jihad yang benar itu berkata yang benar kepada penguasa yang zalim. Ada pilihan juga kemudian Anda apa yang tidak bisa dilakukan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Nggak bisa dan nggak mau terima resiko ngeritik pemerintah, ya udah saya masuk wilayah mendorong kesetikawanan sosial saja. Ada banyak pilihan, tapi semua itu yang penting untuk concern kita kepada publik. Kita kembali pada undang-undang, kita bantu pemerintah untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan mendorong partisipasi publik untuk perdamaian dunia. Oke deh, thank you banget nih Pak buat bahas yang kayak gini nih. Kita melihat lagi lah, misalkan kita harus peka juga ngelihat, jangan terlalu jadi kaum rebahan lah itu. Kita harus berani lah untuk mengkritik. Kalau misalkan masalah penjara, ya kalau misalkan gimana ya Pak ya? Susah juga Pak. Banyak juga yang harus diapresiasi dari pemerintah. Artinya pemerintah misalnya mengalokasikan 400 triliun gitu ya. Udah bagus. Cuma kita kasih catatan. Ini kan bagian dari catatan gitu ya. Harus hati-hati Pak bagaimana menggunakannya kan gitu. Itu kan kalau nasihat biasa. Tapi kalau untuk orang yang punya megang sumber daya semuanya nggak bisa nasihat begitu. Cuma dikasih nasihat doang gitu ya. Kalau anak kecil kan bisa. Kamu punya uang banyak, hati-hati ya. Nah, sini mama pegang separuhnya bisa. Ini kan nggak bisa. Sini saya pegang Pak kekuasaannya separuh. Oke deh, jadi gitu aja Pak ya. Thank you banget nih. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video.